Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada ayat ke-82 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Siapa yang berpaling sesudah demikian, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yaitu yang berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang di mana sebelumnya telah kita jelaskan para nabi seluruhnya telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berpaling setelah itu dari para umat nabi-nabi tersebut, ya. Di antaranya umat Nabi Musa yaitu Yahudi dan umat Nabi Isa yaitu Nasara. Kalau mereka berpaling maka mereka benar-benar orang fasik, ya. Karena nabi-nabi mereka saja sudah mengambil janji untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka saja sudah mengambil janji, apalagi umatnya tinggal mengikuti para nabi mereka. Oleh karenanya siapa dari umat-umat nabi-nabi tersebut yang berpaling, maka mereka sungguhlah orang-orang yang fasik, ya, orang fasik. Kemudian Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Maka apakah mereka hendak mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepada Allah lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ayat ini Allah menisbahkan Islam kepada dirinya. Allah mengatakan afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah mereka hendak mencari selain agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agama Islam adalah agama yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hendaknya seorang memilih agama dari Tuhannya, sementara dia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah, dia makhluknya Allah, kemudian Allah berikan agama kepadanya. Kok bisa dia memilih agama selain yang dipilihkan oleh penciptanya? Maknanya sederhana kira-kira demikian, yaitu afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah mereka hendak mencari agama selain Allah? Sementara seluruh yang di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik dengan suka maupun terpaksa, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Kita tahu bahwasanya seluruh yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara sukarela, yaitu seperti para malaikat, ya, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para solihin, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, ya. Demikian juga bumi dan langit tunduk kepada Allah secara sukarela. Dan juga ada yang tunduk kepada Allah secara tidak sukarela seperti orang kafir, ya. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah namun terpaksa harus tunduk. Maksudnya apa? Kata para ulama, yaitu tetap hukum-hukum Allah berlaku kepada mereka, takdir Allah berlaku kepada mereka. Mereka suka tidak suka, mereka harus menjalankan apa yang Allah tetapkan terhadap mereka, ya. Maka berlakulah semua takdir Allah kepada mereka. Waktunya mereka sakit, ya mereka sakit. Waktunya mereka mereka meninggal. Kemudian Allah juga membentuk mereka dengan bentuk yang Allah kehendaki. Allah mentakdirkan mereka dengan apa yang Allah sukai, ya. Jadi mereka tunduk kepada Allah meskipun mereka tidak suka, maksudnya bertunduk kepada hukum kauni, yaitu mereka menjalankan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Tidak bisa keluar dari apa yang Allah takdirkan kepada mereka.
Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Kepada Allah lah sujud semua yang di langit dan di bumi dengan sukarela maupun dengan terpaksa, ya. Ya, maksudnya mereka semua ada yang sujud dengan sukarela, ada yang terpaksa harus tunduk dengan hukum Allah, tidak bisa keluar dari hukum Allah. Intinya, jika alam semesta yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian, harusnya mereka menerima agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak memilih agama yang lain. Yang jadi masalah di akhirnya kata Allah, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Itu mereka akan dihisab dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ulangi, Allah mengatakan Allah telah pilihkan agama, ya, yaitu sampai Allah nisbahkan kepada dirinya, Allah bilang agama Allah, maksudnya agama Islam. Untuk siapa? Untuk makhluk-makhluknya. Untuk makhluk-makhluknya. Yang lebih tahu tentang kemaslahatan makhluknya adalah sang pencipta makhluk tersebut. Kemudian yang kedua, Allah ingatkan, memang Allah yang berhak untuk menentukan agama. Kenapa? Karena semua yang di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Baik yang sujud kepada Allah dengan sukarela seperti para malaikat dan orang saleh, maupun yang tunduk dengan terpaksa, ya, yaitu orang-orang kafir yang harus menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memilih takdir mereka. Kalau Allah takdirkan mereka susah, takdirkan mereka sakit, Allah tentukan bentuk mereka, mereka tidak bisa menghindar, ya. Kalau semua alam semesta di bawah aturan Allah, maka tentunya yang menentukan agama, aturan syariat itu lebih tahu, karena semua yang di alam semesta ini tunduk di bawah aturannya, ya. Maka hendaknya harusnya agama Allah yang dipilih. Dan yang berikutnya, seandainya mereka tidak memilih agama Allah, ingatlah bahwasanya mereka akan dikembalikan di hari kiamat kelak dan mereka akan disidang dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya siapa yang berusaha mencari syariat selain syariat Allah, maka tercela, ya. Yang berusaha mencari hukum selain hukum Allah, maka tercela, seakan-akan tidak ridha, tidak puas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang tidak suka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tercela, termasuk dari orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Kapan saja seorang dalam hatinya benci terhadap satu hukum Allah, ya, enggak suka, ya, berarti dia tidak ridha dengan agama Allah dan sedang mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga peringatan kepada kita agar melatih diri untuk selalu ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua hukum Allah dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi semuanya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Sebagian orang mungkin suka dengan sesuatu ternyata haram, ya sudah terima, ya. Seorang mungkin ada keterkaitan dengan mata pencahariannya, ternyata hukumnya haram, ya sudah terima. Kapan dia protes, kapan dia tidak suka, berarti dia ingin mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, ya. Makanya kita sering berkata raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai apa? Tuhanku. Yaitu aku ridha segala keputusannya, aku ridha segala hukumnya. Ini perkataan bukan perkataan yang ringan. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Adapun kalau kita tidak suka dengan hukum Allah, ini enggak pas, enggak suka, berusaha mencari hilah, mencari trik agar bisa keluar dari hukum Allah, maka kita tidak ridha dengan hukum Allah, berarti kita sedang mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya diuji kapan? Ketika hukum Allah tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan kemaslahatan yang kita harapkan. Itu banyak dalam hidup ini. Ya, kita mau begini, aduh ternyata enggak boleh, ya. Kok enggak boleh sih? Nah, dalam hati timbul seperti itu. Berarti kita sedang mencari hukum atau agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa riba tidak boleh? Kenapa musik haram, ya? Kenapa seperti terutama misalnya wanita hukum warisan, kenapa harus seperti ini? Ya, ini namanya tidak ridha dengan agama Allah, padahal Allah sudah pilihkan
agama Allah. Dan dia pantas memilihkan karena dialah pencipta kita, lebih tahu tentang maslahat kita, dan dia pengatur alam semesta. Dia lebih tahu tentang yang terbaik bagi penghuni alam semesta tersebut. Dan ingat, kalian ridho enggak ridho, cari agama selain agama Allah, kalian akan dimintai pertanggungjawabkan, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan ini juga sindiran kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tidak mau menerima Islam. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka maunya agama itu melalui jalur Bani Israel, ras mereka orang Yahudi. Ketika agama datang melalui ras Arab, mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau. Berarti mereka ingin cari hukum selain hukum Allah. Mereka ingin mencari agama selain dari agama yang Allah pilihkan. Allah telah pilihkan Nabi terakhir dari ras Arab, harusnya mereka terima. Setelah itu Allah berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu suhuf Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi diturunkan kitab suci, meskipun kita tidak tahu. Seperti suhuf Ibrahim, Ismail juga ada yang ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya, Ishaq pun demikian, Yaqub pun demikian. Wal asbat, wal asbat maksudnya adalah keturunan dari Bani Israel, karena Bani Israel ada 12 suku, yaitu Yusuf, Binyamin, dan 10 saudara yang lain. Ya. Kita tahu Israel maksudnya adalah Yakub. Yakub namanya Israel dan anak-anaknya 12. Dan seluruh 12 itu akhirnya membentuk suku, sehingga mereka ada 12 suku. Dan 12 suku itu namanya asbat. Namanya asbat. Dan nabi-nabi muncul dari keturunan 12 suku tersebut. Maka disebut dengan al-asbat, yaitu apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang merupakan keturunan dari Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi antara asbat-asbat tersebut adalah Musa, Isa. Ya, karena Nabi Musa dan Nabi Isa keturunan dari Bani Israel. Wan nabiyyu min rabbihim, dan juga para nabi-nabi dari Rabb mereka, ya. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rabbihim. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami menyerahkan diri. Tapi di sini kalau kita perhatikan, Allah sebutkan secara runut. Yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah. Ini paling inti, beriman kepada Allah. Karena segala keimanan adalah cabang dari iman kepada Allah. Seperti rukun iman. Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Adapun rukun-rukun selanjutnya merupakan cabang dari iman kepada Allah. Jadi amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, itu Al-Quran, dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu kepada Muhammad dan kepada pengikutnya. Ya, alaina di sini maksudnya ala Muhammad, alayya wa al-atba'i, apa yang Allah turunkan kepadaku dan pengikutku, karena apa yang Allah turunkan untukku juga untuk pengikutku. Makanya disebut dengan kata ganti kami. Wa ma unzila alaina, dan apa yang Allah turunkan kepada kami maksudnya Al-Quran. Kami beriman. Ya. Dan kenapa didahulukan? Karena Al-Quran adalah muhaimin, yang menentukan, ya, mana dari kitab suci yang masih benar dan mana yang sudah menyimpang. Maka Al-Quran disebutkan terlebih dahulu sebelum kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan yang lainnya, karena kitab-kitab suci sebelumnya mengalami perubahan, mengalami penyimpangan, ditambah-tambahin, dikurang-kurangi, dihilangkan, ya, dipelintirkan, sebagaimana kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah muhaiminun alaih, yang menentukan mana yang masih lurus, masih otentik, dan mana yang sudah mengalami perubahan. Oleh karenanya meskipun secara sejarah
Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, tetapi Al-Quran disebutkan terlebih dahulu karena dia muhaimin. Karena dia penentu untuk menentukan mana yang masih otentik dan mana yang sudah mengalami perubahan. Setelah itu, baru secara urutan tarikh. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ya. Karena semua Bani Israel beriman kepada Ibrahim. Ya. Quraisy, Bani Israel, semua keturunan siapa? Ibrahim. Bani Israel keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi Ibrahim ini tokoh yang disepakati oleh seluruh bangsa, maksudnya bangsa Arab maupun bangsa Bani Israel. Maka setelah menyebutkan Al-Quran, apa yang kami turun kepada Ibrahim. Wa Ismail. Ya, Ismail terkait dengan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ishak, dan Ismail adalah lebih tua daripada Ishak, dia anak pertama. Baru kemudian Ishak. Ismail dulu berapa? Ishak, dan Ishak adalah nenek moyangnya Bani Israel. Wa Yaqub, dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub seorang rasul, pasti ada ayat-ayat atau kitab suci atau lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Yaqub. Setelah itu Al-Asbat. Al-Asbat semua keturunan Yaqub. Karena Yaqub alaihissalam punya anak ada berapa? 12. Asbat maksudnya cucu. Cucu dari asbat secara bahasa Arab itu sibut maksudnya cucu. Cucu dari arah laki-laki. Asbat. Jadi punya anak 12 dan nabi-nabi setelah Nabi Yaqub semuanya dari keturunan Nabi Yaqub. Musa, Harun, Isa, Yahya, Zakaria, semuanya dari asbat, yaitu keturunan Bani Israel. Jadi kalau disebut asbat maksudnya cucu-cucu dari jalur 12 suku tersebut. Yaitu Allah suruh Nabi mengatakan, aku pun beriman, kami beriman kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dikhususkan wa ma utiya Musa, di antara asbat tersebut adalah Musa yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Wa Isa, dan apa yang turun kepada Nabi Isa. Kami beriman kepada Nabi Isa yang diagungkan oleh orang apa? Nasara. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi pun kami beriman. Selain Nabi Bani Israel ada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh sebelumnya, ada Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi sebelum Bani Israel, Nabi Lut. Kami beriman seluruhnya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kami tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kami untuk beriman kepada seluruhnya. Ini kata para ulama isyarat sindiran kepada orang-orang Yahudi yang mereka membeda-bedakan. Dan orang Nasara yang juga membeda-bedakan. Adapun kami tidak membedakan, semua nabi kami imani. Semua ayat-ayat suci yang turun kepada mereka kami imani, ya. Dan kita tahu bahwasanya yang sampai kepada kita cuma tersisa hanyalah Taurat dan Injil, itu pun sudah mengalami perubahan. Adapun kitab-kitab suci sebelumnya tidak sampai kepada kita. Hanya sebagian akhbar, sebagian kabar dari kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kata Allah suhufi Ibrahim wa Musa. Sebagian isinya saja. Nah, kami tidak seperti kalian wahai ahlul kitab, yang kalian milah-milih rasis, ya. Kalian maunya Yahudi hanya mau beriman kepada Musa, tidak mau beriman kepada Isa, ya. Di antara sebabnya karena Isa katanya alaihissalam merubah-rubah ajaran Nabi Musa. Apalagi zaman sekarang ternyata Nasara mengalami perubahan, bukan lagi agama Bani Israel tapi agama internasional. Ini semakin buat Yahudi tidak suka. Kalau agama sudah menjadi internasional berarti mereka tidak spesial lagi. Mereka tidak spesial lagi. Mereka ingin agama hanya untuk apa? Mereka. Jadi Yahudi benci kepada Nasara. Ya. Dikatakan bahwasanya yang menjadikan agama Nasara internasional di antaranya Paulus di antaranya, ya. Allah alam bisawab, ya. Intinya mereka tidak suka dari banyak sisi, ya. Dari sisi Nabi Isa merubah-rubah aturan dalam Taurat dan mereka tidak suka. Mereka anggap Taurat harga mati, tidak bisa dimansuhkan hukum apapun di situ. Sementara Nabi Isa, ya, wali uhilla lakum wa ahilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaikum. Kata Allah, Nabi Isa berkata, aku ingin menghalalkan sebagian yang Allah haramkan bagi kalian. Nah, ini Nabi Isa berubah, mereka tidak mau. Kemudian yang berikutnya, Nasara zaman sekarang menjadikan agama Nasrani sebagai agama
nasional. Semua suku bisa beragama Nasrani, ini membuat Yahudi semakin tidak suka karena mereka maunya agamanya cuma agama dari untuk Bani Israel. Demikian juga Nabi Isa, pengikut Nabi Isa sekarang Nasara hanya mau beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau, ya. Oleh karenanya yang benar kata sindirlah mereka, seakan-akan Allah berkata sindirlah kepada mereka wahai ahlul kitab, wahai Rasulullah, sindirlah ahlul kitab dengan mengatakan la nufarriqu baina ahadim min rabbihim. Kalau semua dari Allah harusnya kita beriman. Harusnya kalau semua kamu tahu dari Allah harusnya kalian beriman. Bukan kalian ahlul kitab Yahudi Nasrani tahu bahwasanya Muhammad utusan Allah, harusnya kalian terima sebagaimana kami beriman kepada nabi manapun. Kami beriman kepada nabi manapun, tidak harus nabi Arab aja yang kami beriman. Kita tahu nabi Arab ada beberapa. Nabi Arab di antaranya adalah Nabi Hud yang pertama, kemudian Nabi Saleh yang kedua, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad. Ya, kami beriman nabi Arab, nabi Bani Israel, nabi non Arab, non Bani Israel, semua nabi kami beriman. Selama itu dari Allah, harusnya kita konsekuensi menerima. Tidak seperti kalian orang Yahudi, ahlul kitab yang hanya mau menerima dari Nabi Bani Israel karena rasisme yang luar biasa yang mereka miliki. Tidak ada mungkin orang paling sombong di dunia ini seperti apa? Yahudi. Kita dapati sebagian suku sombong, kita bilang, kau masih kalah sombong. Ada yang lebih sombong lagi. Kita ketemu orang sombong sesombong apapun, bilang kau masih kalah dengan sombongnya orang apa? Yahudi. Karena mereka menyangka mereka ahibbaullah, mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, kami tinggal beriman. Saya katakan tadi dalil bahwasanya setiap nabi, setiap rasul-rasul yang Allah sebutkan dalam ayat ini dapat kitab suci atau diturunkan ayat-ayat, ya. Tetapi banyak yang tidak sampai kepada kita. Kemudian Allah tekankan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam di sini maksudnya Islam khusus, ya. Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, inna dina indallahi al-Islam, dalam surah Al-Maidah. Sungguhnya agama yang diridai oleh Allah yaitu agama Islam, karena agama yang lain sudah mengalami perubahan, dan begitu datang Islam, agama sebelumnya menjadi mansuh, ya. Ini adalah agama terakhir yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tidak ada lagi. Jarak paling jauh ada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa Nabi Muhammad lahir sekitar 570-an. Nabi Isa wafat sekitar tahun 33. Yaitu jarak 33 Masehi. Jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa hampir 600-an, hampir 600 tahun, 500 lebih tahun, ya. Itu jarak paling jauh antara Nabi satu dengan Nabi yang lainnya. Ya, sekarang ini bukti tidak ada Nabi lagi, buktinya setelah Nabi Muhammad sudah 1400 tahun tidak ada lagi Nabi. Ini dalil bahwasanya memang sudah tidak ada lagi Nabi. Kalau seandainya ada, mungkin tahun sudah jarak 500 sudah ada Nabi baru, sudah jarak 1000 sudah Nabi baru. Ini sudah 1400 tidak ada lagi Nabi baru, kecuali nabi-nabi bahlul, nabi di Kerawang, nabi di Sulawesi, di Makassar, terus ada lagi nabi di mana? Nabi-nabi bahlul, ya. Ya, nabi-nabi bahlul, ya. Sampai saya pernah lihat di klip ada orang rambut gondrong, dia bilang dia ngaku sebagai Nabi Isa. Kok kamu Nabi Isa? Iya, saya turun. Karena banyak kesyirikan yang terjadi, saya turun katanya. Turun dari mana? Taib. Dan ini dalil bahwasanya agama yang benar cuma satu, agama Islam. Adapun perkataan orang liberal bahwasanya semua agama sama-sama mengantarkan kepada surga, ini kekufuran. Kalau semua agama benar sama-sama mengantarkan kepada surga, ngapain Nabi Muhammad berdakwah? Ngapain Allah mengkafirkan Yahudi dan Nasrani? Ngapain? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Allah mengatakan Yahudi kafir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Setiap hari kita baca, jangan ikuti orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah dan orang sesat dari kalangan Nasara, ya. Allah kafirkan mereka banyak.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa. Sungguh telah kafir yang mengatakan Isa adalah putra Allah. Allah kafirkan mereka semuanya. Terus datang orang-orang belakangan mengatakan enggak, semuanya sama. Semuanya masuk surga. Maka orang yang mengatakan agama-agama lain juga masuk surga, maka kafir. Hukumnya apakah? Kafir. Bukan cuma haram. Kafir. Kenapa kafir? Karena dia telah mengkafirkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan mereka orang-orang kafir. Kalau mereka tidak kafir, terus syirik apa lagi yang ada di alam semesta ini? Menyatakan Allah punya anak, terus tidak musyrik. Ya. Kufur kepada Nabi Muhammad tidak dikatakan kufur. Mereka kan kufur kepada Nabi Muhammad. Terus kita bilang, oh enggak apa-apa, mereka juga mukmin. Ngeri seperti ini. Ya. Meskipun kebaikan mereka sebaik apapun. Ya. Maka ini akidah sudah kita yakini sejak kita masih kecil. Agama yang benar adalah agama apa? Islam. Ini namanya eksklusifisme. Dan itu dianut oleh seluruh agama. Semua agama eksklusif. Orang Yahudi merasa paling benar sendiri enggak? Mereka merasa mereka yang masuk surga enggak? Ya. Orang Nasrani gitu juga. Orang Nasrani sama, mereka merasa mereka masuk surga kalau tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai putra Allah yang ditebus oleh Allah. Allah kirim putranya untuk disalib, untuk menebus dosa-dosa, juru selamat. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai putra Allah, juru selamat, dia tidak akan selamat. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat. Kita dianggap sesat kalau tidak beriman Nabi Isa sebagai juru selamat. Ini eksklusifisme. Sama Yahudi, Nasrani sama dengan Hindu, Buddha. Kalau orang Hindu kalau ada keluarganya yang masuk Islam, dibiarkan? Enggak dibiarkan. Dihajar, diboikot, ya. Kenapa? Karena mereka merasa sesat. Yang berhak benar cuma orang Hindu. Buddha apalagi? Ya. Teman saudara-saudara kita dibantai di sana di luar negeri, ya. Kenapa? Karena dianggap menyimpang, tidak benar. Jadi setiap agama eksklusif. Terus kita enggak boleh merasa eksklusif. Maka datang orang-orang bahlul zaman ini, orang-orang liberal, meskipun titelnya doktor, profesor, ya, bilang semua agama sama. Yang ngomong begitu cuma orang-orang Islam bahlul, Bang. Orang Nasrani enggak ada gembar-gembar seperti itu. Ada orang Nasrani, hampir tidak ada. Mungkin ada yang terpengaruh liberal, tapi hampir rata-rata tidak. Yang fanatis mana? Ya, mereka mengatakan kita aja yang masuk surga. Apalagi Yahudi. Yahudi mana? Yahudi yang liberal. Yahudi liberal bilang semua agama benar. Kalau semua benar, ngapain mereka bunuhin saudara-saudara kita di Palestina? Kemudian bilang semua agama apa? Sama. Masuk surga sama-sama. Kalau semua agama, ngapain kita Islam? Lebih enak agama lain. Minum bir oke. Buka aurat oke. Nonton film oke. Ya enggak? Ngapain Islam? Kalau semua masuk surga, ngapain saya Islam? Kalau saya semua masuk surga, ngapain saya mending rubah agama saya? Lebih fleksibel. Kita Islam ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Oleh karenanya mereka ini benar-benar merusak agama, akidah, dan merusak moral. Setelah mereka bilang semua agama masuk surga, kemudian mereka rubah lagi syariat. Syariat dirubah, hukum-hukum Islam dirubah. Ya, seenaknya mereka sendiri, ya. Hukum waris dirubah, hukum ini dirubah, hukum ini dirubah, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Terserah mereka, ya. Homoseksual boleh, nikah sejenis boleh, subhanallah. Ya. Khamr boleh dalam kondisi tertentu, ya, kata mereka, untuk menghangatkan badan. Fatwa macam-macam, ya. Jadi jilbab tidak wajib, silakan buka jilbab, ya. Kalau lihat fatwa mereka ngeri. Oleh karenanya di sini jelas Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian Allah tekankan, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, akan masuk neraka, akan masuk neraka jahanam. Akan masuk neraka jahanam. Maka ini di antara dalil bahwasanya agama yang benar cuma Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam.
Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni neraka Jahannam. Disebut Yahudi Nasrani karena mereka yang lebih tahu tentang Islam. Kalau mereka saja yang pengikut kitab suci yang sudah berubah tidak selamat, apalagi yang selain mereka, ya. Inilah keyakinan kita, eksklusifisme, bahwasanya kita merasa kita yang paling benar. Itu benar, itu akidah kita. Karena kita satu-satunya agama yang bertauhid, yang lain semua syirik. Yang lain semuanya apa? Syirik. Agama yang bertauhid cuma agama Islam. Yang menyuruh umat hanya beribadah kepada pencipta alam semesta hanyalah, yang tunduk kepada hukum-hukum pencipta alam semesta hanyalah agama Islam. Bagaimana kita mau menyamakan agama tauhid dengan agama syirik? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap pencipta alam, terhadap Allah, dengan penyembahan terhadap Nabi? Bagaimana kita menyamakan agama Islam dengan penyembahan terhadap hewan? Gimana mau disamakan? Ya. Dua hal yang kontradiktif mau disamakan. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang liberal, kemudian mereka namakan Islam mereka dengan Islam progresif, yaitu Islam yang berkembang menuju lebih baik. Islam kita ini Islam kuno, Islam salafi, Islam ketinggalan zaman. Mereka ngejek, baca dalam buku fikih lintas agama. Gimana mau ngajak Islam dibawa ke Islam 1400 tahun yang lalu? Zaman sekarang sudah berubah. Ngejek. Jadi mereka menamakan diri mereka dengan Islam progresif, yaitu Islam yang mengalami perubahan lebih baik menuju neraka maksudnya. Dan qadarullah banyak tersebar di universitas Islam, ya. Qadarullah, ya. Ujian, ya. Taib ini juga disebutkan Ibnu Katsir terkait ayat ini, siapa yang mencari agama selain Islam, di antaranya pelaku bid'ah, tidak puas dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahsanal kalami kalamullah." Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ingin nambah-nambahin ajaran agama, dia tidak puas dengan ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau berkata rahimahullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Isyarat bahwasanya kalau kamu mencari ajaran selain ajaran Nabi, berarti mencari ajaran selain ajaran Islam, maka tertolak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Di antaranya bid'ah, ya. Orang tidak puas bikin ajaran-ajaran baru. Kurang puas, kurang keren, ya. Niatnya baik tapi tidak diterima, ya. Tidak diterima. Sekarang inovasi menurut dia lebih baik, ya. Menurut dia lebih baik. Seperti sebagian orang, ya, kalau zikir cuma diam-diam kurang nyaman, harus dengan loncat-loncat. Ya, baru lebih masuk ke hati. Kalau kepalanya cuma begini enggak, tapi kalau digini melayang. Kayaknya lebih melayang, ya. Dari mana? Tidak puas dengan cara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka salat tidak puas kecuali pasang foto syekhnya, kemudian merasa lebih khusyuk. Ini namanya bid'ah. Tidak puas dengan ajaran itu, bukan ajaran Islam, ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umrah, kalau umrah kurang keren kecuali ada 2 rakaat setelah sa'i. Akhirnya bikin lagi 2 rakaat. Setelah tawaf salat 2 rakaat, setelah sa'i juga salat 2 rakaat. Tidak diterima karena sebaik-baik umrahnya Nabi. Emang Nabi umrahnya seperti itu. Ada 2 rakaat setelah sa'i. Sebagian lagi bikin bid'ah, umrah sampai 6 jam, sengaja 6 jam umrah. Sampai di zikir berdoa lama-lama di Safa dan Marwah sampai berjam-jam. Dari mana ajaran seperti itu? Emang Nabi umrahnya sampai segitu? Ini merepotkan umat, ya. Mungkin lebih khusyuk, enggak, jangan pakai perasaan. Umrah terbaik umrahnya siapa? Nabi. Ini umrah sampai doa
berjam-jam, umroh dari mana seperti itu ya. Mungkin keren, pengikutnya lebih senang, lebih khusyuk, tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi umrah biasa. Naik ke atas, turun cepat, tidak lama. Ya, doa secukupnya. Menyengaja harus doa. Mungkin bawa buku doa kepanjangan, harus selesai. Ya ini dari mana seperti itu? Ya. Dulu para ulama mengingatkan seperti doa, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, bid'ah ya. Tidak ada contohnya. Umrah terbaik umrahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin gaya umrah model sendiri ya. Kalau lebih khusyuk, lebih mantap, ya lebih khusyuk lebih mantap belum tentu benar di sisi syariat ya. Belum tentu benar di sisi apa? Syariat ya. Ada lagi yang bilang macam-macam bikin fatwa aneh-aneh ya. Harus haji, kenapa haji sekarang fardu kifayah? Bukan sekedar sunnah, karena fardu kifayah pahalanya lebih besar karena wajib. Yang bilang haji sekarang fardu kifayah itu kalau enggak ada yang haji. Baru kemudian kita haji supaya tetap ada orang yang haji. Ini sekarang haji sudah nunggu-nunggu. Terus memotivasi orang untuk ayo ikut. Ini karena fardu kifayah. Ini fardu kifayah gimana? Orang sudah pada haji semua. Ini pahalanya lebih besar, beda dengan pahala sunnah. Ini membohongi umat ya. Membohongi umat, semua orang termotivasi untuk haji tapi bikin pahala sendiri. Dibilang fardu apa? Kifayah. Kalau fardu kifayah itu kalau enggak ada yang jalankan, seperti musim pandemi, ya itu boleh fardu kifayah, harus tetap ada yang haji. Yang sekarang haji orang nunggu-nunggu. Sampai capek nunggu. Bukan fardu kifayah lagi ya. Kalau sudah haji tetap aja dibilang sunnah. Jadi kamu sudah haji, ayo ini fardu kifayah. Kalau dulu fardu wajib, sekarang fardu ain, sekarang fardu apa? Kifayah. Ini fatwa aneh-aneh saya dengar. Enggak usahlah nama-nama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar untuk motivasi. Mungkin idenya bagus, termotivasi. Tapi enggak boleh. Ya. Lebih khusyuk. Ya. Tapi kalau enggak diajarkan oleh Nabi, gimana kita mau mengatakan demikian? Jadi semua orang yang melakukan bid'ah berarti dia ditolak. Sebagian dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Setelah ayat berikutnya, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum ya. Sampai kemarin juga ada ceramah ya. Menggunakan hadis palsu, saya ditanya, Ustaz ada yang ceramah tentang Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian dia protes, dia bilang bagaimana saya kan Khalilur Rahman, saya kekasih Allah, bagaimana Allah mencabut nyawa kekasihnya? Akhirnya Allah kasih tahu ya namanya kekasih biar segera ketemu. Ini hadis palsu. Mestinya kalau disampaikan membuat tangisan, ini hadis palsu, enggak boleh disampaikan. Menimbulkan apa dramatis atau apa sedih bagaimana. Tapi hadis palsu mau disampaikan gimana? Terus juga kelazimannya Ibrahim tidak terima perintah Allah. Padahal Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang selalu menunaikan perintah Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan. Ibrahim tidak pernah protes, selalu sempurna dalam menjalankan perintah. Bahkan ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, hanya lewat mimpi, bukan dari perintah Allah, bukan malaikat datang, mimpi. Dan mimpi cuma sekali. Ibrahim langsung kerjakan alaihissalam. Karena dia tahu perintah Allah, dia tidak pernah protes, dia tidak bilang tunggu perintah 2 kali, 3 kali, enggak. Ini sudah cabut nyawanya dia protes. Ya, katanya kekasih Allah, kenapa? Ini tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya agama bukan perasaan. Ya. Kalau kita pakai perasaan, nanti bikin acara pakai musik-musik di belakang, lantunan, bikin orang nangis. Ini bukan begitu agama. Nah, ini terjerumus dalam hal-hal yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang apa namanya. Akhirnya kajian terkadang hanya sekedar untuk hiburan. Ya. Tidak terpacu untuk belajar yang lain lagi ya. Sudah ngaji seperti kita tahu ada yang bikin begitu, kemudian nangis pulang gitu-gitu aja, tidak berubah. Tetap aja. Oleh karenanya tidak usah bikin acara-acara atau bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama bukan perasaan. Ya. Agama pasti
baik untuk kaum muslimin ya. Jangan karena perasaan kita ini kayaknya kurang keren, kita tambah-tambahin, kayaknya kurang khusyuk kita tambah-tambahin, akhirnya kita keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim?" Bagaimana Allah menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Wa syahidu anna rasulah haqq. Serta mereka telah mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan Rasulullah telah mendatangkan keterangan-keterangan yang jelas. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di sini Allah menyebutkan ya tentang Yahudi dan Nasara ya. Mereka kafir padahal mereka telah beriman, tahu benar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka Nabi Muhammad yang mereka kenal, mereka justru kafir. Mereka justru kafir ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang kami berikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal Nabi anak-anak mereka. Mereka sudah menanti-nantikan kedatangan Rasulullah SAW, bahkan mereka sengaja tinggal di Hijaz, di Madinah, dan di Khaybar dalam rangka menanti kedatangan Nabi terakhir tersebut. Setelah mereka datang Nabi tersebut, mereka justru kafir. Mereka justru kafir. Jadi Allah mengatakan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah bisa beri petunjuk kepada suatu kaum yang mereka kafir setelah mereka imani. Mereka sudah beriman tentang Nabi Muhammad. Wa syahidu anna Rasulullah haq, dan mereka tahu benar Rasul itu benar, ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi benar, ajaran Nabi Muhammad benar ya. Mereka tahu. Makanya dalam satu kisah ketika sebagian mereka terjerumus dalam perbuatan zina, pembesar-pembesar mereka, mereka bilang, coba kita enggak usah pakai Taurat, coba kita datang kepada Muhammad. Muhammad itu nabi rahmat, nabi baik. Siapa tahu hukumnya bukan zina, bukan rajam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ke orang begini? Rasulullah, lihat aja di apa? Ternyata Rasulullah suruh buka apa? Taurat. Ternyata hukumnya rajam. Mereka menduganya akan ada hukum baru, ternyata tidak berubah ya. Artinya apa? Mereka mengakui Nabi Muhammad adalah nabi yang benar. Wa syahidu anna Rasulullah haq, dan mereka telah bersaksi Rasulullah itu benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan Rasulullah telah mendatangkan bukti-bukti. Jadi terkumpul kepada mereka tiga sebab mereka harusnya masuk Islam. Pertama, mereka sudah mengimani Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad muncul sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengimani tentang berita tentang Nabi. Yang kedua, wa syahidu anna Rasulullah, dan mereka telah saksikan Rasulullah itu benar, datang nyata membawa dalil-dalil. Kemudian yang ketiga, wa ja'ahumul bayyinat, dan Rasulullah sudah datangkan bukti-bukti bahwasanya dia adalah benar. Kemudian mereka masih kafir. Maka Allah mengatakan, bagaimana ya bisa dapat petunjuk kaum seperti ini? Yang bisa dapat petunjuk orang enggak ngerti dikasih tahu, ini mungkin. Udah ngerti malah membangkang. Udah ngerti malah ngeyel. Orang seperti ini sulit dapat hidayah. Jadi istibad, maksudnya Allah mengatakan sulit orang seperti ini dapat apa? Hidayah. Karena sudah tahu, beda yang belum tahu. Kalau belum tahu dikasih tahu jadi tahu. Udah tahu tetap ngeyel, membangkang, ini agak susah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Setelah itu Allah berfirman, ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah orang-orang yang balasan kepada mereka adalah laknat Allah dan laknat malaikat dan seluruh manusia. Mereka dilaknat oleh Allah, malaikat melaknat dan seluruh manusia melaknat mereka. Kenapa? Karena kesalahan mereka fatal. Mereka kafirnya bukan kafir biasa. Ada orang kafir karena enggak ngerti, ada orang kafir karena belum jelas. Ini mereka sudah jelas, sudah beriman, sudah bersaksi, sudah datang kebenaran, tetap kafir. Maka hukuman kepada mereka double juga, laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Itu Yahudi dan Nasara yang tahu kebenaran tetapi sengaja meninggalkan kebenaran tersebut ya. Ini ngeri ya. Beda orang enggak tahu. Kalau enggak tahu ya mungkin ada uzur, mungkin dosanya kurang ya, atau masih samar-samar. Ya, tapi ini sudah tahu jelas terus masih meninggalkan, maka ini dosanya sangat parah. Kata Allah, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi setelah tahu kebenaran Nabi kekal di dalamnya. Terus orang liberal sekarang mengatakan kekal di surga. Allah bilang kekal di neraka, mereka bilang kekal di mana? Di surga. Subhanallah.
La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Tidak akan dikurangi azab mereka sedikit pun dan mereka tidak akan diberi tangguh, ya. Tidak akan diberi tangguh. Mereka waktunya diazab. Jadi di neraka tidak ada liburan. Tidak ada apa? Liburan. Dan juga tidak ada batasan waktu kekal. Tidak seperti Yahudi mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan ditimpa neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Habis itu selesai. Hanya cuma seminggu paling. Setelah itu masuk surga. Enggak, khalidina fiha. Kata Allah khalidina fiha. Kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan bukan cuma itu, tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Wala yukhaffa anhum min adzabiha. Tidak dikurangi azabnya sedikit pun, tidak ada. Terus diazab dan diazab tidak berkurang, ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras, perkataan keras, sikapnya kasar, bentak-bentak, ya, kepada penghuni neraka. Jangan berharap belas kasihan dari mereka, tidak ada belas kasihan. Mereka keras dan kasar. Mau minta dikurangi, enggak ada dikurangi. Wa nadaw ya Malik, ya mereka mengatakan qala alladziina kafaru fi li khazanati jahannam, "Du rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab." Berkata penghuni neraka kepada penjaga-penjaga neraka, "Mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun sehari aja." Kasih pengurangan. Enggak ada pengurangan. Enggak ada pengurangan. Mereka minta mati enggak dimatikan. Waliyadzubillah, ya. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tangguh. Waktunya diberi azab, akan tiba waktu azabnya. Setelah itu Allah berfirman, "Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Tetapi meskipun sulit dapat hidayah, tapi ada yang bisa dapat hidayah. Ada orang murtad dapat kembali ke Islam atau tidak? Ada. Ada orang pendeta akhirnya masuk Islam lagi enggak? Ada. Ada rabi akhirnya masuk Islam? Ada. Setelah dia mungkin tadinya membangkang, tadinya mikir-mikir dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Ada. Meskipun sedikit, ya. Makanya Allah mengatakan pada ayat 89, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Min ba'di dzalik, setelah itu. Saatnya dia bertaubat sebelum maut menjemputnya. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini disyaratkan bertobat dan islah. Islah itu mengadakan perbaikan. Dia harus merubah diri. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan jika dia pernah melakukan penyimpangan, dia harus menjelaskan, ya, sebisanya. Kalau dia pernah memperjuangkan kesyirikan, maka hendaknya dia perbaikan dengan memperjuangkan tauhid. Ya. Dia mengiklankan saya begini, dia apa yang saya yakin dulu adalah kebatilan, dia melakukan perbaikan. Kalau dia tukang maksiat, maka dia berubah, namanya taubat, harus ada perubahan, ada buktinya, ya. Bertobat tapi ternyata tetap melakukan maksiat, maka tidak dikatakan bertobat. Harus ada islah, melakukan perbaikan. Kata sebagian ulama, kalau ternyata dia berbuat zalim sama orang, ya dia harus selesaikan, bertobat, tapi harus menyelesaikan urusan dengan orang lain yang pernah dia zalimi. Bukan sekedar bertobat tanpa menyelesaikan urusan, karena Allah mempersyaratkan wa aslahu, yaitu melakukan perbaikan. Ya. Maka seorang yang pernah tenggelam dalam kesyirikan, ya, atau pernah mempropagandakan kesyirikan, menyuruhkan kepada kesyirikan, kalau bertobat akhirnya dia perbaiki. Dia bantah semua kesyirikan yang pernah dia lakukan. Seperti siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dulu pakar Mu'tazilah. Kemudian dia sadar, kemudian dia bantah Mu'tazilah setelah dia sadar, melakukan perbaikan atas dulu akidah sesat yang dia perjuangkan. Setelah itu dia berubah, dia bantah mereka Mu'tazilah. Jika telah bertobat dan berbuat kebaikan, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu Allah Maha Pengampun, segala dosa sebesar apapun akan Allah ampuni, ya. Ya, Ghafur, Rahim, dan selain Allah mengampuni, Allah juga Maha kasih sayang. Ya, orang kalau Ghafur, dia merasa aman, dosa-dosanya diampuni. Rahim, dia berharap rahmat Allah, semoga masuk surga. Jadi orang yang bertobat itu diampuni, pahalanya jadi 0, kemudian dapat bonus rahmat Allah, itu masuk surga. Jadi orang bertobat itu bukan cuma kembali modal 0, enggak, tapi dapat bonus. Ya, bonus masuk surga, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin. Wahai orang beriman, bertobatlah dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Wa yudkhilukum jannatin, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Jadi taubat itu ibadah yang bukan hanya menjadikan dosa menjadi nol saja, tetapi mendapatkan bonus masuk surga. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah bukan cuma Ghafur aja, tapi dia juga apa? Rahim. Dia mudah memaafkan karena dia Ghafur, dan dia Maha Penyayang sehingga mudah memaafkan. Dan bukan cuma itu, dia juga memberikan rahmat kepada orang yang bertobat, dan rahmat itu adalah sebab masuk surga, ya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Orang yang bertobat dicintai oleh Allah, dapat bonus, bukan cuma nol aja dosanya, tapi juga dapat bonus apa? Cinta. Allah jadi cinta sama orang tersebut. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Jadi taubat ini ibadah yang agung. Bukan persangkaan sebagian orang hanya sekedar menjadikan pahala jadi nol, enggak. Itu sudah jelas. Tetapi ada bonus-bonus yang lain. Di antara bonusnya di akhirat atau di dunia engkau dicintai oleh Allah, di akhirat kau masuk surga. Belum lagi Allah berikan berbagai macam anugerah sebagaimana dijelaskan dalam keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, ayat 90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra. Sungguhnya orang-orang kafir setelah mereka beriman, tsumma zdadu kufra, kemudian bertambah kekufuran mereka. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka benar-benar orang yang sesat, ya. Di sini Allah menjelaskan orang-orang yang murtad, tadinya sudah beriman kemudian murtad. Kemudian setelah mereka murtad, mereka tidak kembali-kembali. Selama mereka tidak kembali, kekufuran mereka semakin bertambah-tambah. Makanya Allah mengatakan tsummas dadu kufra, kemudian bertambah kekufuran mereka. Keberadaan mereka dalam kekufuran itu menambah kualitas kufurnya mereka. Jadi tidak menetap kufur, tapi semakin bertambah umur, semakin bertambah hari dalam kekufuran, berarti kualitas kekufurannya semakin apa? Bertambah. Apalagi kalau mereka semakin melakukan kekufuran yang lain. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka, yaitu semakin kufur sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Jadi pertama kufur, kemudian kufurnya semakin bertambah, semakin parah biasanya. Ya, semakin parah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan hati mereka. Jadi mereka bertambah kekufuran dari dua sisi. Sisi pertama, mereka taruhlah kufuran mereka itu saja. Artinya keyakinan mereka begitu saja. Itu sudah bertambah karena dengan bertambah waktu, kualitas kekufuran semakin apa? Bertambah. Orang kafir sehari dengan 2 hari, 3 hari beda atau tidak? Beda. Kafir sehari dan kafir sebulan beda. Meskipun kufurnya sama. Ini sisi pertama. Sisi kedua, bertambah kekufuran karena memang mereka semakin parah biasanya. Semakin apa? Parah, semakin membangkang, semakin melakukan maksiat, semakin bebas-bebasnya. Orang murtad seperti tadinya mungkin mereka ketika mereka murtad sudah minum khamar, apa macam-macam mereka lakukan. Semakin bertambah kemaksiatan, berarti semakin bertambah kekufuran. Allah mengatakan lan tuqbala taubatuhum, mereka tidak akan diterima taubat mereka, yaitu jika mereka meninggal dalam kondisi demikian, ya. Ada yang mengatakan sulit orang seperti ini taubat. Sulit orang seperti ini taubat ketika mereka sudah murtad, kemudian semakin membangkang, kekufuran mereka semakin bertambah-tambah, sulit diterima taubatnya. Ustaz, kalau mereka bertobat ya diterima. Tapi orang seperti begini sulit bertobatnya. Makanya Allah mengatakan lan tuqbala taubatum. Ada yang mengatakan maksudnya kalau mereka mati tidak bakalan diterima taubat mereka. Wa ulaika humudz dhalun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini Allah tekankan lagi, ayat berikutnya, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Sungguhnya orang kafir, orang-orang yang kafir, kemudian mereka meninggal dalam kondisi kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Bahwasanya mereka ya tidak akan diterima dari mereka meskipun mereka menebus dengan emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka.
Uh, di sini Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar. Sungguhnya orang yang kafir dan mereka meninggal dalam kondisi kafir. Falan yuqbala min ahadihim, kalau salah seorang dari mereka ingin menebus dengan emas sepenuh bumi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu orang kafir ketika bangkit hari kiamat ada bawa harta? Tidak ada. Tidak ada. Semua orang meninggal dalam kondisi tidak bawa harta. Yaitu kata Nabi SAW, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat dan buhman, tidak bawa apa-apa. Semua harta ditinggal, enggak dibawa. Ya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kalian meninggalkan semua yang kami anugerahkan kepada kalian di belakang kalian. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kami bangkitkan kalian hari kiamat kelak sendiri-sendiri, ya. Sebagaimana kami ciptakan kalian di awal itu dalam kondisi demikian, dan kalian meninggalkan apa yang telah kalian kumpulkan yang kami berikan selama ini di dunia, enggak ada yang dibawa sama sekali. Buhman, kosong. 1 rupiah pun enggak ada yang dibawa. Taib. Terus maksud Allah apa dalam ayat ini? Seandainya salah seorang dari mereka berinfak menebus dengan emas sepenuh bumi, tidak akan terima. Maksudnya, sebagian tafsir oleh Razi, maksudnya selama mereka di dunia, mereka berinfak sebanyak apapun, tidak akan punya pengaruh. Tidak akan punya pengaruh. Dan ini yang dipahami juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Ibnu Katsir juga mengatakan demikian. Walau kana qad anfaqa mithla ardi dhahaban, ya. Meskipun telah berinfak sebelumnya emas sepenuh bumi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini tafsirnya seperti itu. Jadi apapun kebaikan yang mereka lakukan di dunia tidak akan bermanfaat. Seandainya dulu di dunia mereka masih hidup berinfak sepenuh bumi emas, tidak akan menyelamatkan mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walau kana qad anfaqa mithlal ardi dhahaban fima yarahu qurbah, meskipun ketika di dunia dia telah berinfak sepenuh bumi emas ini dan dia anggap itu sebagai qurbah, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Jud'an, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jud'an. Wa kana yukri dhaif, dan Abdullah bin Jud'an adalah seorang sangat dermawan, suka menjamu tamu. Wa yafukul ani, dan dia membebaskan tawanan. Wa yutimu ta'am, dan dia suka membagi-bagikan makanan. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikan dia selama ini? Ini yang nanya siapa? Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar, mereka adalah Quraisy dari Bani Taim, makanya Abu Bakar At-Taimi dari Bani Taim. Dan Abdullah bin Jud'an sama dari Bani Taim, Quraisy dari Bani Taim. Jadi nenek moyang mereka, maksudnya mbah-mbah mereka. Dan dia terkenal sangat dermawan. Makanya Rasulullah sering memuji Abdullah bin Jud'an. Waqad du'itu ila dari Abdullah bin Jud'an. Ya, aku pernah diundang untuk diskusi di rumahnya Abdullah bin Jud'an dalam rangka menolong orang yang dizalimi. Ya, Abdullah bin Jud'an baik. Kemudian juga Rasulullah SAW waktu Abu Jahal mati di perang Badar, kata Rasulullah SAW, cari Abu Jahal. Kalau kalian tidak tahu wajahnya karena mungkin belum menendara atau terkena tikaman, sayatan, lihat di kakinya ada luka. Dulu saya dan dia diundang di rumahnya Abdullah bin Jud'an, undangan makan. Terus kami dorong-dorongan, saya dorong dia jatuh, ada bekas luka di kakinya. Kalau kalian bingung Abu Jahal yang mana, ya. Jadi Abdullah bin Jud'an ini orang sangat baik, sering mengundang orang untuk makan di rumahnya. Sehingga Aisyah yang merupakan keluarga besar dari Bani Taim bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Kana yukrid dhaif, suka menjamu tamu. Yasilur rahim, suka menjamu silaturahmi. Wa yafukul ani, suka memerdekakan orang yang tawanan, kan butuh biaya banyak. Orang ditawan bayar banyak. Wa yatumu ta'am, suka memberi makan. Apakah bermanfaat pada hari kiamat kelak?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, tidak ada manfaatnya. Innahu lam yaqul yauman minadh-dhahr rabbi ighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah ngomong sekalipun, "Ya Allah, ampunilah aku di hari kiamat kelak." Tidak pernah sama sekali minta ampun kepada Allah. Karena dia tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sehingga dia musyrik, ya. Meskipun kebaikan dilakukan banyak, tidak bermanfaat. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan, seandainya dia pernah berinfak emas sepenuh bumi ini, tidak ada manfaatnya. Kita bilang ada seorang
pastor atau pendeta atau biarawati yang sangat baik, sangat sosial, sangat dermawan. Meskipun dermawannya sebenarnya bumi ini isinya emas, dia dermakan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, apalagi tidak segitu ya. Meskipun dia menyumbang untuk kaum muslimin, meskipun dia menyumbang untuk Gaza misalnya, emas sepenuh bumi ini tidak bermanfaat di akhirat kalau dia tidak beriman. Kalau dia beriman luar biasa. Kalau dia beriman luar biasa. Tapi kalau tidak beriman percuma. Sama seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau kita baca terjemah biografinya di Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, seorang sangat dermawan. Musim haji suka bagi-bagi onta gratis bagi jemaah haji. Tapi dia mati dalam kondisi musyrik. Maka dia, kata Nabi, yajurru qasbahu finnar. Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka. Kata Allah, ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang pedih. Ya, percuma kau baik sama manusia tapi kau tidak baik sama Allah, percuma. Allah yang kasih kau nikmat sehingga kau bisa nyumbang kepada manusia tapi kau tidak mentauhidkan sang pemberi rizki kepadamu. Terus apa faedahnya? Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Maka bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada yang bisa nolong sama sekali, tidak bisa mengurangi azab, tidak bisa meliburkan siksaan sebentar, tidak ada. Wa ma lahum min nasirin. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.